واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في الكتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله عز وجل العافية منها. معاشر المسلمين, ikhwani fi din, rahimani wa rahimakumullah. Kita awali kajian kita dengan kembali mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala pujian hanya milik Allah, Rabb yang telah menciptakan, yang menguasai serta mengatur alam semesta ini. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah prinsip dalam beragama yang mesti menjadi catatan penting dalam mindset kita sebagai seorang muslim. Yang mana ini suatu hal yang sering kita dengar, namun dalam rangka untuk mengulang kembali pelajaran sebelum yang telah kita pelajari, Pak, adalah tentang kewajiban menuntut ilmu agama. Sehingga kita ambil faedah dari tulisan bab yang dituliskan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam Sahih Al-Bukhari, yang sering dibawakan oleh para ulama banyak sekali ya. Dalam Usul As-Salasah juga dibawakan perkataan Imam Al-Bukhari ini ketika beliau menuliskan bab dalam sahihnya, babul ilmi qabla al-amali qabla al-qawli wal amali. Bab kewajiban menuntut ilmu, lihat, qabla al-qawli wal amal, sebelum seseorang itu berbicara dan beramal. Maka di sini kita tahu ini sebuah prinsip bahwasanya Islam itu sangat menekankan akan ilmu. Ya. Maka menuntut ilmu itu menjadi sebuah kewajiban bagi kita semua. Menjadi sebuah keharusan. Kita tahu sholat adalah sebuah kewajiban sehingga kita tidak boleh tidak sholat. Sementara menuntut ilmu tentang sholat seharusnya seperti itu juga. Maka harus ada sebuah ghirah, sebuah motivasi yang besar dari dalam diri kita untuk menuntut ilmu agama. Maka apa barometer orang itu berilmu, Pak? Sebenarnya tidak terlalu panjang, tidak terlalu sulit, karena ilmu itu telah didefinisikan oleh para ulama. Apa itu ilmu? Ilmu itu orang mengenal kebenaran dengan dalilnya. Sebagaimana ungkapan ini disebutkan oleh para ulama kita, Al-Imam Ibnu Qayyim misalkan, dan juga Al-Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah. Jadi ilmu itu kata mereka, al-ilmu ma'rifatul haqqi bidalilih. Ilmu itu adalah seorang tahu kebenaran. Tahu enggak, Pak, sholat itu wajib, Pak? Tahu. Tapi kalau hanya sekedar tahu, belum sempurna ilmu kita. Tambah syarat yang kedua, bidalilihi, dengan dalil-dalilnya.
Sehingga kewajiban yang pertama yang disebutkan dalam kitab Al-Usul As-Salasah, ini merupakan kitab dasar dalam tauhid ya. Maka menuntut ilmu. Annahu i'lam rahimakallah, kata penulisnya. Ketahuilah yang semoga Allah merahmati kalian. Annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masailah. Sesungguhnya wajib atas kita semua sebagai kaum muslim dan muslimah mempelajari 4 perkara. Di antaranya adalah ilmu, menuntut ilmu. Ilmu tentang apa? Wa huwa ma'rifatullah, mengenal Allah, wa ma'rifatu nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Lihat yang ketiga, Pak. Wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Yang ketiga, kita mengetahui, mempelajari, mengenal agama Islam ini dengan dalil-dalilnya. Maka orang yang dikatakan berilmu, ma'rifatul haq bidalili, dia tahu kebenaran serta dalilnya. Salat hukumnya apa, Pak? Wajib. Dalilnya mana? Dalam Al-Quran banyak sekali. Ia perintah mendirikan salat, di antaranya wa aqimis salata, kata Allah, dan dirikanlah salat. Kemudian salat itu rukun Islam. Mana dalilnya? Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kelima dalam Arba'in An-Nawawi kalau tidak salah ya, dari Ibnu Umar, yang mana Rasul menjelaskan 5 pokok rukun Islam. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun pada 5 pokok ya. Dimulai dengan syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Kemudian setelah itu wa iqamis shalah. Di situ dalilnya. Maka menjadi wajib bagi kita untuk mempelajari agama ini, Pak, dengan memahami dalilnya. Yang penting faham. Kalau tidak hafal, Pak, itu ya urusan nanti. Yang penting dahulu kita memahami dalilnya. Kalau kewajiban sholat ini dalilnya, tata cara sholat begitulah dalilnya, seperti itu. Yang penting kita faham. Kalau kita hafal tentu itu meninggikan tingkatan keilmuan kita. Dan untuk mengetahui dalil itu, itulah tujuan kita menuntut ilmu. Kenapa mendatangi dukun itu haram? Ini dalilnya, Pak ya, yang ditulis dalam kitab ini. Kenapa mendatangi dukun itu tidak diterima sholat kita 40 hari? Ini dalilnya yang telah kita baca kemarin. Paham kita? Berarti kita tahu tentang ilmunya kan gitu. Nah, ini Bapak Ibu yang Allah berikan. Maka untuk itu, Pak, seseorang harus bersemangat dalam menuntut ilmu agama. Karena menuntut ilmu agama ini adalah jihad. Jihad ini. Jihad ulama mengistilahkan dengan jihadul bil qalam, ya. Jihad dengan pena. Karena zaman dahulu, Pak, ilmu itu ditulis dengan pena. Kalau sekarang dicetak, diketik ya. Ya, artinya menuntut ilmu adalah bagian dari jihad. Bahkan ada ulama salaf mengatakan, kalau saya tidak salah, Al-Imam Abu Darda rahimahullah mengatakan, man za'ama anna talabal ilmi laisa jihadan faqad naqasa aqluhu. Barang siapa yang menyangka, kata beliau, bahwasanya menuntut ilmu itu bukan jihad, maka sungguh telah kurang akalnya, alias miring dia. Karena menuntut ilmu agama ini, Pak, bagian dari jihad fi sabilillah. Sehingga orang yang menuntut ilmu agama mendapatkan bagian ya salah satu 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Karena mereka fi sabilillah, karena mereka di jalan Allah. Maka kalau Bapak punya kelebihan harta, Pak, bantu anak-anak pondok pesantren itu. Bantu para pengajar yang tidak punya pekerjaan lain, menyebarkan agama, karena mereka sedang fi sabilillah. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita. Maka untuk itu kita bersemangat hadirin ya untuk menuntut ilmu agama ini. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita. Masih pada bab majaa fil kuhani wa nahwihim. Bab majaa, apa saja yang datang, maksudnya dalil-dalil yang datang
fil kuhan, yang menyebutkan permasalahan perdukunan atau dalam perdukunan dan yang semisal mereka. Dukun-dukun, ya, kuhan jamak dari kahin, dukun-dukun, ya, tentang para dukun dan yang semisal dengan mereka. Sekarang kita masuk kepada dalil yang berikutnya. Dalil yang sebelumnya dari sebagian istri Rasulullah, yaitu Hafsah, ya, di antaranya. Baik, kita masuk dalil yang berikutnya. Qala al-musannif rahimahullah, berkata penulis yang semoga dirahmati oleh Allah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Abu Dawud walil arba'ati wal hakim qala sahihun ala syartihima 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam. Man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa li Abi Ya'la bi sanadin jayyidin an Ibnu Mas'ud misluhu marfu'an, yang artinya dan dari Abu Hurairah yang semoga Allah meridhai beliau, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa yang mendatangi kahinan, dukun, fasaddaqahu, lantas kemudian dia membenarkan, ya, mengiyakan, mempercayai, bima yaqul, apa yang dikatakan, apa yang sedang atau yang akan diucapkan oleh dukun itu, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, maka sungguh dia telah kufur dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah, ya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, kemudian hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang mulia ini, Pak, ada seorang perawi hadis yang sangat luar biasa, yang kisahnya menjadi inspirasi bagi kita dalam ilmu agama, adalah Abu Hurairah. Siapa nama asli Abu Hurairah, Pak? Siapa? Iya. Iya. Tunjuk tangan, Pak, ya. Iya. Silakan, Paris. Iya. Abdurrahman bin Sakhar. Iya. Baik. Jadi pertanyaannya ada dua, ya. Kapan beliau masuk Islam? Iya. Silakan, Ali. Ya, jangan lihat Google dulu, ya. Iya, jadi beliau itu masuk Islam tidak bersamaan dengan para ulama as-sabiqun al-awwalun. Jadi beliau, Abu Hurairah itu, Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi, ya, beliau bukanlah termasuk para sahabat yang pertama kali masuk Islam, bukan kaum muhajirin beliau. Jadi beliau masuk Islam ketika Rasulullah telah hijrah ke Madinah, fi ayamin Khaybar, ya, ketika hari peperangan melawan Yahudi di Khaybar. Ketika itulah masuk Islamnya Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah ini menuntut ilmu bersama Nabi tidak lama, Bapak Ibu. 4 tahun tercatat dalam sejarah, beliau belajar 4 tahun. Akan tetapi karena keseriusannya, beliau menjadi ulama hadis. Dan ketika di masa kekhalifahan, beliau pernah juga menjabat menjadi seorang gubernur, gitu. Diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang di masa para sahabat, ya, itu yang diberikan jabatan itu memang orang berilmu. Enggak seperti sekarang, ya. Karena sistem kita bobrok. Yang milih, mohon maaf, ya, orang tidak sholat milih juga. Kalau dalam sistem Islam tidak ada yang seperti itu. Yang milih itu adalah orang yang adil, orang yang terpercaya. Jangankan masalah memimpin dalam Islam itu,
menjadi saksi pernikahan anak kita, Pak. Kalau orang tidak sholat, tidak sah dia menjadi saksi. Ya, kalau tidak sah dia menjadi saksi, tidak terlengkapi syarat sah nikah. Jadi kalau seandainya saksi anak kita orang yang tidak sholat, Pak, pernikahan anak kita batal dan anak kita naudzubillah statusnya zina terus. Maka perhatikan saksinya orang yang harus sholat. Karena ulama sepakat seluruh mazhab yang menjadi saksi itu adalah seorang yang adil. Adil itu siapa? Orang yang terpercaya agamanya. Orang yang tidak melakukan dosa besar secara kasat mata, secara tampak, ya, di mata masyarakat. Dan dosa yang paling besar tentu syirik. Yang pertama, dia bukan pelaku musyrik, itu orang yang adil. Kemudian dia tidak meninggalkan sholat, minimal sholat wajib 5 hari, ya maaf 5 kali sehari semalam. Iya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ini tidak ya menjadi saksi orang dukun. Alhamdulillah. Bagaimana status pernikahannya nanti? Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Ya. Itu saksi nikah, apalagi ini menjadi pemimpin kan gitu. Maka tidak boleh hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla kita mengikuti sistem-sistem yang seperti itu. Ya, lebih baik kita baru itu lepas diri dan tidak ikut dalam kemaksiatan. Karena setiap sistem yang menyelisihi ketentuan yang telah Allah tetapkan tentu itu maksiat. Kullu syartin disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari, kullu syartin laisa fi kitabillah fahuwa batil wa in kana mi'ata syart. Setiap persyaratan gitu ya. Maksudnya aturan, sistem. Ma laisa fi kitabillah, kata para ulama kita maksudnya ma yukhalifu kitab Allah, yang menyelisihi Al-Qur'an, yang menyelisihi syariat Islam, maka itu adalah sistem yang batil meskipun ada 100 sistemnya. Ya, 100 aturannya. Namun aturannya itu ternyata bertentangan dengan agama kita, tidak boleh kita ikuti, Pak. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah. Kembali kita kepada pembahasan kita ini. Jadi, ya, hadis ini sahih. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya, disahih oleh banyak para ulama, di antaranya ya ulama sekarang Syekh Al-Albani rahimahullah. Kemudian kata beliau walil arba'ati, dan imam yang 4, yaitu pemilik kitab Kutubus Sittah, Imam At-Tirmidzi, Imam Abu Dawud, ya Imam Ibnu Majah. Satu lagi, Pak. Ya, At-Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, An-Nasa'i. 4 ya. Wal Hakim, tambah satu lagi Imam Hakim. Wa qala, Imam Hakim berkata, sahihun, hadis ini sahih ala syartihima, berdasarkan syarat mereka berdua, yakni Imam Bukhari dan Muslim. Karena Imam Hakim ini ada buku judulnya, kitab beliau Al-Mustadrak. Nah, Al-Mustadrak ini adalah kitab sahih yang ditakhrij oleh Imam Al-Hakim yang beliau keluarkan ya. Kemudian berdasarkan syarat sahih dari Imam Al-Bukhari dan Muslim. Walaupun ada yang dhaif juga gitu ya. Namun beliau berusaha untuk menyesuaikan dengan syarat yang ditetapkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man ata arrafan, barang siapa yang mendatangi dukun ya, au kahinan atau kahinan, yaitu tukang ramal atau dukun, fasaddaqahu, kemudian dia membenarkan ucapan dukun itu, bima yaqul, apa yang diucapkan dukun, faqad kafara, maka dia telah kufur, bima unzila ala Muhammad, terhadap apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad. Apa yang diturunkan kepada Nabi Pak? Al-Quran. Karena Al-Quran mengatakan la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Tidak ada yang tahu siapa saja yang di langit dan yang di bumi perkara gaib kecuali Allah. Sementara dukun mengklaim, mengaku dia mengetahui perkara gaib. Contoh masalah jodoh. Jodoh gaib enggak, Pak? Gaib. Nah, dukun mengatakan, kalau mau jodohnya dipercepat, bisa, tergantung nanti dia maharnya berapa gitu ya. Kalau ingin VIP, ya ini ada levelnya deh gitu ya.
Tapi kalau ya maharnya biasa saja ya sama-sama aja ya. Gitu. Ini agak lambat. Ini memang seperti itu aturan kita. Itu kata dukun ya. Ya na'udzubillahi min dzalik. Maka dukun itu luar biasa. Ya. Pembodohan, kemudian penyesatan. Dua-dua ini ada pada dukun. Pembodohan, orang dibuat bodoh, tidak tambah cerdas umat manusia, tambah bodoh dibikin dukun, kemudian disesatkan manusia, menjadi musyrik manusia akibat perdukunan. Maka Islam itu sangat anti dengan yang namanya perdukunan. Dukun pada dalam pengertian Islam bukan dalam makna dukun tukang urut itu lain, Pak. Nah, kalau tukang urut itu ya kita istilahkan dengan ahli urut lah, ya Pak ya. Ya, jadi yang kita maksud dukun di sini Pak, dukun dalam pengertian kahin, ya, dan arraf. Kahin itu, nah ini yang telah kita bahas, orang yang mengklaim menganggap dirinya tahu tentang perkara gaib. Sementara perkara gaib merupakan ilmu khusus bagi Allah, sehingga dukun ini ingin menandingi Allah. Ingin seolah-olah dia bisa tahu sebagaimana Allah tahu. Berarti dia telah menempatkan posisinya sebagai sekutu bagi Allah. Itulah yang namanya musyrik, kan gitu. Dia ingin menandingi Allah, menyamai Allah. Karena syirik itu Pak, secara bahasa artinya menyamakan antara dua perkara. Secara istilah, syirik itu adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perbuatan yang khusus bagi Allah. Termasuk perbuatan khusus bagi Allah adalah tentang mengilmui perkara gaib. Itu khusus bagi Allah. Sementara dukun dia mengklaim dia juga tahu. Di situ ada kemusyrikan dukun itu, Pak. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata penulis, wali Abi Ya'la, dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Abi Ya'la bisanadin jayyidin, dengan sanad yang baik, an Ibnu Mas'udin, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu misluhu, yang semisal dengan hadis yang di atas, namun secara mauquf. Mauquf itu hadis yang disandarkan kepada sahabat, riwayat asar dari sahabat, yaitu ucapan dari Ibnu Mas'ud. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada syarah dari perkataan Syekh Shalih Al Fauzan sebagai syarah dari hadis ini atau dari matan kitab ini. Qala syari'u hafizahullah taala wa ra'ah. Berkata pensyarah kita yang semoga dijaga oleh Allah beliau, walaupun usia beliau sudah 90 tahun. Ya, Syekh Shalih Al Fauzan, ya. Kemarin saudara beliau satu letting dengan beliau, Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, ya, Mufti Saudi Arabia, Allah yarham, ya, rahimahullah, sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini seleting dengan Syekh Shalih Al Fauzan, ya. Namun beliau alhamdulillah pada saat ini masih Allah panjangkan usianya, mudah-mudahan ya Allah berikan keberkahan dengan panjangnya usia beliau, terutama Allah berikan manfaat bagi kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Baik, ya. Beliau berkata, bima unzila ala Muhammad. Maka orang yang mendatangi dukun dan membenarkan apa yang diucapkan oleh dukun, maka Nabi mengatakan, ya, dia telah kufur terhadap apa? Bima unzila ala Muhammad. Terhadap apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad, ay al-kitab wa sunnah, yaitu Al-Quran, kitab Allah, Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, dan sunnah. Karena Al-Quran dan sunnah dua sumber primer agama Islam ini, sumber hukum Islam yang utama, Al-Quran dan sunnah ini. Kedua-duanya secara qat'i, bukan zanni, seperti qat'i itu udah putus, sudah jelas gitu. Tidak butuh lagi ditafsir gitu, ya. Sudah jelas sekali Al-Quran dan sunnah ya menentang praktek perdukunan. Ini hadirin yang Allah muliakan. Kemudian al-makna al-ijmali lil hadis bi riwayataihi. Makna al-ijmali, makna secara global bagi hadis dengan dua riwayat. Ada dua riwayat dalam yang telah kita
bacakan tadi dari matan kitab ini. Maka makna secara globalnya kata beliau, al-wa'idus syadidu adalah sebuah ancaman yang keras dari Rasulullah. Jadi hadis ini memberikan kepada kita makna ancaman yang keras dari Rasulullah ala ityanil kuhan, ya, atas yang mendatangi para dukun, wal arrafin, dan tukang ramal, lisu'alihim, untuk bertanya kepada mereka anil mughayyabat, terhadap perkara-perkara gaib. Nah, jadi hadis ini Pak, seperti yang telah kita bacakan tadi, terjemahannya juga kita sampaikan, ini terdapat di dalamnya ancaman yang besar bagi orang yang mendatangi bertanya kepada para dukun itu Pak, tentang perkara gaib, wa tasdiqihim, dan membenarkan mereka fi dzalika, dalam hal itu, yakni dalam perkara-perkara gaib yang mereka tawarkan. Karena dukun ini kan menjual jasa, namun jasanya jasa ingin menyerupai Allah gitu. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa? Li'anna ilmal ghaib, karena ilmu gaib itu qad ikhtassallahu ta'ala bihi, adalah ilmu yang khusus, ya, Allah saja yang tahu gitu. Khusus bagi Allah, ya. Hanya Allah saja yang tahu, seperti Al-Qur'an yang kita bacakan tadi Pak, ya. Tidak ada yang tahu kata Allah yang di langit maupun yang bumi terhadap perkara gaib kecuali Allah. Kalau Nabi Muhammad, bagaimana Nabi Muhammad itu, ya, mengetahui yang gaib? Karena Allah yang ngasih tahu. Dukun kan bisa juga Allah yang ngasih tahu. Kata siapa? Allah mengatakan dalam Al-Qur'an dan dalam hadis Nabi mengatakan yang ngasih tahu dukun itu setan. Tapi kalau Nabi, Allah bentuk wahyu, ya, bentuk wahyu yang Allah sampaikan kepada beliau tentang apa? Misalkan, ya, tentang ciri-ciri hari kiamat, kan ada di dalam hadis. Dan hadis Nabi itu juga wahyu Bapak Ibu. Wahyu penyempurna, pelengkap, penafsir, penjelas dari Al-Qur'an. Itu fungsi dari hadis. Karena Al-Qur'an terkadang sifatnya umum. Contoh sholat, ya. Nah, dari mana kita tahu sholat subuh 2 rakaat jumlah rakaatnya, sholat zuhur 4 rakaat, dan seterusnya? Dari apa Pak? Dari hadis, gitu. Karena hadis itu juga wahyu. Karena hadis itu apa yang keluar dari lisan Nabi itu hadis. Itu namanya hadis qauli. Ada juga nanti perbuatan, hadis fi'li. Ada juga persetujuan, namanya sunnah taqririyah atau hadis takriri, ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sunnah taqririyah. Ini bagian daripada sunnah Nabi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian kata beliau, faman atahum, barang siapa yang mendatangi mereka para dukun itu, wasaddaqahum, dan membenarkan ucapan mereka, faqad kafara bil wahyi, maka sungguh dia telah kafir terhadap wahyu al-munazzal ala Muhammad SAW, yang telah diturunkan atau yang diturunkan atas Nabi Muhammad SAW. Ini bukan kata saya, ini kata Rasulullah. Faqad kafar, lihat jelas sekali, ini qat'i, wadih, ya. Maka sungguh dia telah kufur. Bagi siapa? Bagi orang yang membenarkan, mempercayai, yakin terhadap ucapan si tukang ngibul dari para dukun. Maka dukun Pak, jangan pernah kita berikan ta'zim. Ada pula orang dukun takut, jangan. Ya, pelaku musyrik itu Pak harus didakwahi. Ya, jangan kita hargai kesyirikan, karena syirik ini zalim. Contoh, ada orang yang ada orang yang merampok gitu Pak. Apakah kita harus hormat? Oh, ada perampok, hormat? Jangan. Perampok itu zalim. Atau ada pencabul, ada orang suka mencabuli anak misalnya. Ini yang kriminal, ya, pelaku pencabulan. Apakah kita hormat? Hormat nggak kita? Oh, ini bapak mencabul bapak. Enggak. Harus marah kita dengan perbuatan zalimnya. Dan syirik itu lebih besar dosanya dari hanya sekedar mencabul itu. Maka tidak boleh kita ta'zim kepada dukun. Dan sekarang kan orang ada baru dukun gitu, ya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka mbah dukun itu harus ditatar, ya.
disampaikan ajaran Islam, disuruh dia tobat kepada Allah. Karena kalau dia mati, mana diampuni oleh Allah pasti. Karena Allah sendiri yang mengatakan Allah tidak mengampuni dosa pelaku kesyirikan kalau dia tidak bertobat. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa pelaku syirik. Dukun jelas sekali kesyirikan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian munasabatul hadis lil bab, apa korelasi hadis yang mulia ini dengan bab? Bab kita adalah babu majaa fil kuhan kan gitu. Bab tentang para dukun gitu. Jadi apa korelasi hadis ini? Maka kata beliau, munasabatul hadis lil bab, korelasi hadis ini terhadap bab yang kita bahas, anna fihi, sesungguhnya di dalam hadis ini fihi. Oh, ini kembali kepada hadisnya. An-nahya, terdapat larangan an ityanil kuhan, dari mendatangi para dukun, wal arrafin, tukang ramal, ya, wa bayanal wa'id fi dzalik, dan penjelasan ancaman yang keras dan dari Allah, ya, ancaman fi dzalika, dalam hal itu. Apa ancamannya? Kalau hanya sekedar ini, kita ulang hadis yang sebelumnya, Pak, ya. Kalau hanya sekedar iseng aja, Pak, kita nggak percaya ini, coba kita tanya dukun itu, ya. Kita tes benar tak tahu dia madukun, ya. Nah, saya ini kalau tamat kuliah ini kira-kira jadi apa? Nah, dia nggak percaya nih, Pak. Ini kata Nabi tidak diterima sholatnya 40 hari 40 malam. Ini hadis yang sebelumnya kita bahas. Tapi kalau dia percaya, kata kamu akan menjadi alpokat, gitu ya. Gitu ya. Wih, gitu, menjadi bicara yakin saya kata dukungan. Kalau dia katakan yakin saya, gebah, ya, tombah, ya, maka dia telah kufur dia. Ya, minimal dia kufur asghar lah, gitu ya. Kalau seandainya dia bodoh, kita anggap dia bodoh lah, Pak, ya, dia nggak tahu hukumnya, maka perbuatannya kufur asghar, walaupun tidak mengeluarkan dia dari agama Islam, karena dia tidak tahu. Tapi kalau seandainya dia sudah tahu dalilnya, Pak, ini naudzubillah, dikhawatirkan dia masuk ke dalam kufur akbar. Ini naudzubillahi min dzalik. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan, maka bahaya sekali, Pak. Ancamannya keras sekali dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ma yustafadu minal hadis, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari dua riwayat hadis yang di atas ini, yang telah kita bacakan tadi. Yang pertama, tahrimud dhihabi ilal kuhani wal arrafina, haram hukumnya pergi mendatangi para dukun dan tukang ramal, wasu'alihim, dan bertanya kepada mereka. Tidak boleh. Boleh mendatangi dukun itu boleh, tapi mengajak mereka tobat, itu dianjurkan bagi yang mampu, ya. Nah, kalau di Saudi pemerintahnya punya kekuasaan, Pak. Para dukun ada undang-undang sesuai dengan undang-undang hukum Islam. Ya. Dalam hukum Islam, Pak, dalam hukum had, hukum jinayah, ya. Bahwasanya dukun itu hukuman mati dalam Islam. Sebagaimana juga ini ijtihad dari Imam Syafi'i juga. Imam Syafi'i memegang pendapat ini juga. Imam Syafi'i kan mengatakan di dalam Al-Um itu, as-sahir ya hukmuhu ya darbatun bis-sayf, ya. Penyihir itu hukumnya, kata Imam Syafi'i, itu ditebas lehernya, ya, supaya dia cepat, ya, meninggalkan dunia ini dan tidak menyebarkan kemusyrikan. Ini bukan kata saya, Pak. Ini bisa dicek dalam referensi hidup dalam kitab fikih Syafi'i. Bahkan dalam kitab Imam Syafi'i sendiri Al-Um itu, coba cek, ya, tentang bab hukum pidana, tentang hukum bagi pelaku sihir, yaitu dukun. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Nah, itu bahayanya dukun itu. Karena dukun itu luar biasa, merusak amal akidah seseorang. Yang tadinya seorang itu bertauhid, kenal dengan dukun jadi musyrik. Alhamdulillah, dukun, Pak. Luar biasa pengaruh buruknya. Tadinya orang sesuai dengan fitrah, Pak, ya, tahu dia tentang mengesahkan Allah, kenal pula dengan dukun, Pak, memakai zimat pula dia nani. Nauzubillahi min dzalik. Lah percaya dengan kuburan keramat, kan, ya, benda-benda keramat itu dukun itu, Pak. Itu kalau kata orang Minang itu dalilnya dukun, ya. Nah, yang keramat, kekeramat, keris keramat, itu gawinya dukun.
produk produk dukun ya. Ya, banyak sekali Pak ya. Apa nama bambu, apa yang ketemu ternyata ada banyak itu gawe-gawe dukun. Semua nak dikeramakan. Ketemu duit kuno, ini sakti nih duitnya. Ya Allah dukunnya. Barang-barang anti itu Pak, selalu digait-gaitkan sama dukunnya. Itu produk of dukun gitu ya. Untuk menyesatkan manusia. Nauzubillah, bahaya dukun itu. Apalagi dukun Pak berpenampilan atau berkedok agama, ini lebih bahaya lagi. Pakai sorban juga dukun sekarang, jenggot, ya kan? Nah, hebat dia ya. Punya kris sakti, bisa mengeluarkan petir, bisa mengeluarkan sentuh. Rupanya ada jualnya, ada yang dibongkar ya, ada tahun-tahun dulu kan viral. Nauzubillah. Nah, nauzubillah dukun dia rusak. Akal kita menjadi rusak, agama yang kita lakukan anak-anak kita ya, yang terpengaruh oleh dukun itu. Nauzubillah min dzalik. Maka hati-hati Pak dengan bahaya laten perdukunan. Maka kalau pemerintah kita ya bisa seperti Saudi, alhamdulillah. Di Arab Saudi dibasmi kedukun. Ya, sehingga Pak tidak ada lagi yang namanya ya santet, ya itu bisa dibasmi. Kan sekarang enggak ya. Dukun merajalela. Bahkan dukun sekarang punya asosiasi, ya, punya organisasi. Nauzubillahi min dzalik. Baik. Kemudian kata beliau, wa wujubil ibtiadi anhum, wajib hukumnya jauh atau menjauhkan diri dari mereka, dari dukun itu. Lianna dzalika kufrun idza saddaqahum. Karena hal itu akan ya merupakan sebuah kekufuran kalau seandainya dekat dengan dukun lantas kemudian membenarkan ucapan dukun, itu kufur kita. Wa muharramun idza lam yusaddiqhum, dan hukumnya haram kalau hanya sekedar nanya gitu ya. Namun tidak membenarkan, tidak mempercayai ucapan, kok Bapak nanya dukun, ya saya iseng-iseng aja, itu haram. Ya apalagi kalau mempercayainya kufur. Ya. Nah, kemudian yang kedua, wujubun takdzibil kuhani wal munajjimin, wajib hukumnya mendustakan para kuhan, para dukun itu. Wajib hukumnya kita mendustakan mereka, itu wajib Pak. Ya kita bilang saya tidak percaya kepada Bapak, wajib itu. Bilang di hadapannya kalau mampu ya. Kalau saya nanti saya disantet, berarti kurang iman kita Pak. Masa takut santet dukun? Santet aja Pak, enggak apa-apa bilang. Ya kan? Yang memberikan kekuatan itu Allah. Lawan dia dengan bismillah aja udah. Jangan pernah takut Pak. Itu rumusnya. Jangan pernah takut dengan dukun. Anggap dukun itu seperti lalat. Bahkan lebih kuat lagi lalat. Ya. Seperti sarang laba-laba. Lemah. Jangan pikir kita mau ini dukun ngomong sakti. Berarti kita masih meyakini dukun itu. Wih Bapak dukun itu Masya Allah ngomong sakti ini yang jadi alhamdulillah. Jangan Pak. Jangan anggap dukun itu hebat. Udah, yang hebat itu Allah. Itu orang hebat tauhid. Ini enggak, masih takut sama dukun. Masih menganggap dukun itu wow gitu ya. Nah, bagaimana akidah kita? Ya, jadi kita masih perlu belajar tahu tauhid. Karena masih takut dengan dukun. Anda juga teman Pak. Jangan setusat ya. Pada dukun sakti itu ya. Kita kena santet. Apa guna kita baca Al-Quran semua ini Pak? Apa guna kita baca zikir potong gitu, wui membaca itu tidak masuk ke dalam jiwa kita, ya menguatkan akidah kita. Kok takut gitu? Maka saya pernah teman Pak ya, namanya Ustadz Robi Kader. Ya. Itu beliau itu sengaja dakwahnya mendatangi seluruh dukun yang ada di Sumbar itu yang dianggap sakti, didatangi satu-satu. Tidak ada dukun yang berani. Hanya dukun beraninya main batu. Ketika beliau mengisi pengajian Pak, dia lemparnya Pak. Apa kata satu, mah eleng wangkunya, kok jo batu dan dibayar, jo ilmu itu lah gitu ya. Mana kesaktian Bapak? Dengan sakti itu lah, mana kesaktian itu? Tunjukkan gitu. Kan? Enggak ada Pak. Ya, dukun-dukun seperti itu enggak boleh kita agungkan, enggak boleh kita anggap ya. Enggak boleh kita bilang hebat kali dukunnya, jangan Pak. Yang hebat itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang
ketiga dari hadis yang tadi, qala asy-syari'u hafizahullah, berkata pensyarah semoga Allah jaga beliau, ats-tsalits yang ketiga, man atahum wa saddaqahum, barang siapa yang mendatangi mereka yaitu para dukun, wa saddaqahum, dan membenarkan ucapan mereka para dukun tersebut, faqad kafara bil wahyil munazzal ala Muhammad, maka sungguh dia telah kufur terhadap wahyu yang telah diturunkan kepada Rasulullah SAW, kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ya, orang yang mempercayai dukun, dia telah kufur dengan Al-Quran. Nauzubillah, dia telah ingkar gitu. Sementara Al-Quran mengatakan tidak ada yang tahu perkara gaib kecuali Allah. Dukun mengatakan tidak, saya tahu. Artinya kalau kita yakini dukun, berarti kita tidak meyakini Al-Quran. Itu kelazimannya seperti itu. Kemudian yang keempat, ar-rabi' yang keempat, annal kuhanata syirkun, sesungguhnya perdukunan itu adalah kesyirikan. Li'annaha tatadammanu da'wa musyarakatillahi ta'ala fi ilmil ghaib, karena perdukunan itu mengandung ya klaim musyarakatillahi ta'ala, bahwasanya dia bersyirikat dengan Allah Ta'ala, bersekutu dengan Allah Ta'ala dalam ilmu ghaib. Karena dukun itu mengklaim mereka juga tahu terhadap perkara gaib. Jadi mereka telah memposisikan atau mensejajarkan posisinya dengan Allah. Karena Allah yang tahu perkara gaib saja, hanya Allah yang tahu. Kata dukun, saya juga tahu ya Allah. Nah, soalnya dukun ingin menjadi ilah ya selain Allah, ingin menjadi Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dukun-dukun itu Pak terkadang menipu manusia dengan berkedok agama. Nah, saya bukan dukun Ustaz, saya ya ahli hikmah, kan itu ya. Ini banyak sekarang nama-namanya Pak. Nah, namun itu dukun yang berkedok agama, talbis iblis ya. Nah, dia dukun aslinya Pak. Karena dia punya kitab perdukunan seperti apa? Mujarabat. Nah, itu Pak. Itu kitab dukun ya. Kemudian Syamsul Ma'arif. Kalau di kampung saya di Padang itu ada namanya Tajul Muluk. Nah, kalau di bahasa Minang kan 7 mului kan. Tapi asalnya mah Taj ya. Tajul Muluk itu artinya perhiasan. Taj itu artinya perhiasan. Apa namanya? Mahkota raja. Itu isinya dukun, ilmu dukun, Pak. Bapak ingin nyantet orang, ada itu ya. Huruf-huruf penggalan, huruf hijaiyah, alif, ba, ta, sin gitu. Nah, dibuat kolom-kolom, tulis sekian ya. Tulis di manalah, taruh di manalah, atau pakai ini, pakai itu. Nauzubillah. Semuanya adalah perdukunan. Nah, itu katanya ini kiai saya mengajarinnya, kiai dukun itu Pak. Jangan dipercayai. Karena nggak ada ajaran dari Rasulullah mengajarkan kesyirikan. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita sekarang masuk kepada hadis yang berikutnya. Wa an Imran bin Husain, dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu marfu'an, semoga Allah meridhai beliau secara marfu', artinya disandarkan kepada Nabi. Laisa minna, Rasulullah bersabda, bukanlah termasuk golongan kami, man tatayyara au tutuyyira lahu au takahana au tukuhina lahu au sahara au suhira lahu wa man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, rawahul Bazzar bi isnadin jayyidin. Ya, di sini ya sahih ya. Kemudian hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Al-Haythami dalam kitabnya Majmu' Az-Zawaid. Wa qala Al-Haythami fi Majma' Az-Zawaid rawahu Al-Bazzar wa rijaluhu rijalus sahih khala Ishaq ibn Ar-Rabi' wa huwa thiqah. Ya, jadi hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bazzar, kemudian Al-Imam Al-Haythami menilai perawi-perawinya, rijalul hadisnya, para perawinya semuanya adalah perawi yang sahih.
kecuali Ishaq bin Ar-Rabi', namun dia thiqah. Artinya hadisnya diterima karena berangkat dari riwayat seorang perawi yang thiqah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang artinya bukan bagian dari kami, bukan termasuk golonganku, kata Rasulullah. Man tatayyara, bagi orang yang melakukan tatayyur, orang yang percaya dengan mitos itu. Karena tatayyur itu Pak mengkaitkan sebuah keberuntungan atau sebuah kesialan dengan selain Allah. Diambil dari kata toir, burung, ta'ir ya. Jadi orang Arab jahiliyah ketika melihat burung berkicau di pagi hari, mereka mengatakan ini hari bagus. Ayo ya, kita berangkat bekerja, insyaallah ya akan banyak nanti ya kita dapat kemujuran kebaikan di hari ini. Ini tatayyur. Atau tiba-tiba ketika jalan Pak melintas ular, ini sial ini. Ini namanya tatayyur dalam Islam. Kalau bahasa orang Baratnya nih myth, ya bahasa kita mitos yang tidak bisa dibuktikan secara dalil syar'i. Tidak ada hadis yang mengatakan seperti itu, kecuali Nabi mengatakan kalau kalian berjalan melintaslah seekor ular, itu tandanya ya kesialan. Nabi tidak ada mengatakan seperti itu. Tidak ada dalilnya dari agama. Kemudian tidak bisa dibuktikan dengan empiris ya, dengan eksperimen, dengan penelitian, dengan metode penelitian, tidak bisa dibuktikan, Pak. Maka ini namanya tatayyur. Menisbatkan kesialan dan keberuntungan kepada selain Allah yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Itu namanya tatayyur. Ibu-ibu ya di kampung kami itu Pak, di dusun itu Pak ya. Jadi waktu saya masih ingat waktu SD Pak ya. Jadi mak saya waktu itu ke sawah orang Pak. Habis nuai padi Pak, ngumpul lah mama nih. Zaman dulu kan belum tahulah agama, belum pakai jilbab juga ya. Kebanyakan ibu-ibu. Jadi ada ibu-ibu itu waktu itu kayak saya kelas 4 atau kelas 3 SD, masih ingat Pak ya. Tiba-tiba rambutnya itu Pak putus tali pengikatnya. Ya. Tali apanya kan dia apa namanya Pak? Diapain ya, diikat lah gitu ya, dikucil lah gitu ya. Tiba-tiba lepas gitu. Apa kata ibu itu Pak? Ini tanda aduran acara ini. Karena kata bapak kami dulu ya, kalau kita rambut kita ini tanda itu tatayyur dalam Islam. Ya, ini syirik. Walaupun nanti dari tahapannya masih level syirik kecil, namun syirik kecil bahaya Pak. Dosa besar juga. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Atau ya masuk kupu-kupu ke rumah kita. Kan orang dulu bilang ini Pak Ustadz ya, ini tandanya ada nak datang tamu nih. Gitu. Itu juga tatayyur haram gitu. Keyakinan seperti itu. Karena tidak ada hadisnya, Nabi tidak pernah menjelaskan seperti itu. Dan tidak bisa juga dibuktikan. Buatlah eksperimen Pak. Diteliti benar enggak gitu ya. Ya, ketika kupu-kupu masuk rumah itu ada tamu, ternyata tidak bisa juga dibuktikan dengan penelitian empiris ya, dengan ilmu keduniaan, dengan metode penelitian apapun tidak bisa. Mau Bapak dengan penelitian kualitatif ya atau kuantitatif tidak bisa dibuktikan itu yang dikatakan dengan mitos itu Pak. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tatayyur ya. Maka Nabi mengatakan bukan bagian dari kami man tatayyara, orang yang melakukan tatayyur, orang yang meyakini tatayyur, au tutayyir lahu, atau dia minta orang yang meramal dia gitu ya, atau dia minta orang melakukan tatayyur itu. Au takahana, atau orang yang melakukan praktek perdukunan, au tukum hinalau, atau dia minta orang untuk melakukan praktek perdukunan. Pak, tolong Pak ya, dibaca garis tangan saya Pak. Kira-kira saya ini cocoknya di bidang apa Pak? Tukang rumput gitu ya. Tukang cat. Ya kan? Udahlah gitu Pak ya, kalau enggak tukang rumput enggak usah dibaca aja. Langsung aja Pak, gampang gitu. Kalau dia minta dibaca Pak, ini namanya tukuhina lahu. Ini juga Nabi mengancam, bukan termasuk umatku. Orang minta apa Pak? Minta diramal.
Kalau takahana orang yang meramal, kalau tukuhina minta diramal. Ini hadirin yang dimuliakan. Au sahara atau orang yang menyihir. Au suhiralahu atau orang yang minta disihir. Maksudnya dia minta bantuan dari penyihir. Itu diantara makna ya. Misalkan dia minta ya memelet pujaan hatinya. Nah, dipeletnya gitu ya. Iya. Iya, ini banyak ya Mbak ya. Produk-produk dukun itu ya. Iya, the product of dukun itu Mbak ya. Iya, produk dukun ya. Nah, ini jadi Nabi mengatakan itu bukan termasuk bagian dari umatku. Lihat Pak, ini bahaya. Iya. Wa man atakahinan dan barang siapa yang mendatangi dukun, fasaddaqahu, lantas kemudian dia benarkan bima yaqul apa yang ucap oleh dukun itu, faqad kafara maka sungguh dia telah kufur bima unzila ala Muhammadin dari apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Bazzar, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar bi isnadin jayyid dengan sanad yang baik. Wa rawahu Tabrani, kemudian juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani bi isnadin hasanin dengan sanad-sanad yang hasan. Min hadis Ibnu Abbas, dari hadis Ibnu Abbas, duna qaulihi, selain ucapannya ada yang bukan ucapan Ibnu Abbas, yaitu man ata ila akhirih. Namun yang sebelumnya laisa minna man tatayyara au tutayyira dan seterusnya itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas ya. Kemudian qala al-Baghawi, al-Imam al-Baghawi ini seorang ulama tafsir handal. Beliau punya buku Tafsir Al-Baghawi. Ya, ini termasuk buku rujukan referensi dalam tafsir. Jadi beliau mengatakan Al-Imam Al-Baghawi ini Pak, Al-Arraf. Al-Arraf itu adalah alladzi yadda'i, ada seorang yang mengklaim, yang mengaku gitu, ma'rifatul umur bil muqaddimat. Mengetahui perkara pendahuluan-pendahuluan itu maksudnya adalah mengetahui perkara yang telah terjadi di masa lampau. Yastadillu biha, yang dia gunakan sebagai pijakan, sebagai dalil alal masruqi, terhadap barang yang dicuri. Nah, jadi arraf itu Pak, biasanya orang minta ya bantuan untuk ngasih tahu, Pak, barang saya hilang Pak gitu ya. Tolong kira-kira Mbah di mana lah barang saya itu. Tanya katanya kepada paranormal. Jadi dalam bahasa ya hadisnya itu namanya arraf. Orang yang mengklaim tahu terhadap perkara-perkara seperti itu untuk apa? Untuk mencari barang yang hilang. Wa makanil dhallah, atau tempat sesat, orang sesat gitu ya. Orang sesat naruh barang atau hewan tunggangannya lepas, nggak tahu dia. Nah, hanya sama dukun. Dukun ini itu dalam bahasa hadisnya arraf ya. Wa nahwi dzalika, dan yang semisal hal itu. Wakila, dan dikatakan juga oleh para ulama, wal kahin. Arraf ini sama dengan kahin. Nah, namun sebagian ulama mengatakan kahin itu lebih kepada perkara gaib fil mustaqbal, ya pada waktu yang akan datang. Sehingga di sini dikatakan oleh penulis wal kahin, dan al kahin itu adalah yang terjemahannya dukun, Pak ya. Wal ladzi yukhbiru, dialah orang yang mengkabarkan anil mughayyabat, ya tentang perkara-perkara gaib fil mustaqbal, pada masa depan, tentang masalah jodoh, masalah rezeki ya Pak ya. Bahkan ada juga dukun Pak yang sudah wafat sekarang, dia dulu mengkabarkan hari kiamat. Insya Allah katanya hari kiamat 2012, rupanya mati dia belum juga datang hari kiamat lagi. Sudah mati yang ngomong itu Pak. Mama siapa dulu Pak saya? Mama siapa? Iya, Mama Loren, dukun itu. Na'udzubillahi min dzalik, dukun betina. Na'udzubillahi, memang luar biasa dukun ini, sesat memang. Oh, ketuyul, banyak orang yang percaya Pak. Nah, hati-hati Pak, sekarang banyak sekali dukun. Dukun sekarang sudah modern Pak. Ada akun TikToknya juga. Silakan katanya, ingin bertanya tentang gaib ya. Nah, dia tukang ramal ya. Bapak gini, Bapak itu ya. Di tempat-tempatnya orang ya. Kalau bahasa Minangnya takut-takut wah gitu. Ya dia aja nggak tahu kita. Bapak besok mau sepekan lagi Bapak mau kemana? Tanya, tahu nggak Bapak? Nggak tahu ya. Nah, jangankan tentang gaib Pak. Yang gampang aja Pak, jangan masalah gaib Pak. Bapak punya bulu hidung nggak?
punya. Tolong berapa jumlah fluid Bapak secara jelas. Tolong tebak itu dulu, jangan kayak dulu, buru hidup Bapak aja. Berapa lembar gitu ya. Kalau bisa nanti kita buktikan Pak. Kita akan bawa Bapak ke ruangan ada mikroskopnya. Nanti dihitung benar-benar nggak terbakar Bapak. Nah, itu perkara itu saja apa nggak tahu dia. Atau sekarang berapa ekor cacing pita atau cacing di usus besar Bapak? Nggak ada cacing Pak ya? Ya dalam usus kita ada cacing nih yang membantu proses pencernaan itu. Nah, berapa ekor itu? Ya kan? Nggak tahu dia Pak. Nah, di tangan Bapak ya, di telapak tangan kita ini banyak bakteri ini Pak ya. Sekira-kira beberapa ekor, pusing dia Pak, ya kan? Kalau ditanya terus dia stres dia mungkin. Ini Pak, apalagi nak menebak perkara gaib? Bapak bilang perkara nyata saja nggak tahu, ya kan? Nah, ini hadirin untuk teori untuk apa? Untuk membantah dukun Pak. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan betul Pak ya, kita terkecoh dengan dukun, karena bahaya sekali Pak. Agama kita terancam. Ya. Kemudian hadirin yang Allah muliakan, waqila dan dikatakan alladzi yukhbiru amma fi dhamir. Dukun itu adalah yang mengkabarkan apa yang ada dalam hati. Dia tahu Pak, si fulan itu. Sekarang hati-hati juga Pak, orang sekarang Pak terlalu mendalami Tibun Nabawi Pak. Ada juga yang bisa mengarah pada dukun juga. Saya punya teman Pak, pengajian sunnah juga. Saya kemarin ikut pengajian Ustadz si fulan katanya. Ustadz tuh Masya Allah Ustadz ya, nengok wajah kita aja tahu lah Bapak ini diabetes ini katanya. Tahu ya dukun itu benar-benar. Nggak boleh, lu nggak bisa Ustaz. Dia sudah keilmuan apa? Nggak bisa gitu. Dokter aja sudah S1, S2, ya kan? Nggak bisa dia langsung nengok aja tahu penyakit orang. Apa dia dokter? Itu Ustaz sunnah Ustaz. Nggak bisa dia bilang. Yang salah bilang salah. Masa nengok wajah udah tahu penyakit kita? Bapak ya Bapak mancret ya. Nggak bisa ya. Ini hadirin ya. Itu lemah akidah. Karena memang si fulan teman kita itu jarang kajian tauhid Pak. Kalau dia buat kajian akidah tauhid, insya Allah nggak kena subhan seperti itu. Dia akan nanya sama Ustaz itu, dia udah nyium. Kok antum bisa tahu Ustaz? Ya kan dalilnya apa gitu kan? Mana hadisnya yang mengatakan wajah seperti ini diabetes? Gitu. Iya Pak. Mana penelitian ilmiahnya gitu? Masa kalah pula dokter yang S1, S2-nya gitu Pak ya, yang semesternya tuh ratusan juta, uang masuknya ratusan juta, ya kan? Bahkan mereka ada penelitian dan seterusnya itu kan, nggak mampu seperti Pak Ustadz yang cuma baca-baca buku untuk gimana bagaimana baru ada dokter kan gitu. Tidak bisa Pak. Hati-hati Pak, ada juga teman kita yang bermakan seperti itu. Hebat kali pas naik wajah kita bila tahu penyakit itu. Saya betul Ustaz, saya ditanya Bapak kurang minum betul gitu ya. Ya kurangnya seperti apa? Kurangnya banyak gitu ya. Hanya ada hadirin kalau kita nggak kuat mempelajari tauhid ini Pak, mudah gitu. Mudah tergadai ya akidah iya aja kita lagi ya. Iya, nah, ini hati-hati Pak. Ya hati-hati ya dengan yang seperti itu. Iya, ada pula Pak yang Ustaz dengan tangan itu tahu ini Bapak ini penyakitnya ini dengan yang tangan dia tahu. Alhamdulillah. Hebat nih kan? Hebat daripada Nabi ya. Iya Nabi datang penyakit. Iya, nggak bisa, banyak kita terlalu percaya. Karena khawatirnya ujung-ujungnya jatuh kepada perdukunan secara tanpa kita sadari. Ini adalah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dukun sekarang banyak tipenya, Pak. Banyak yang ragamnya. Ada yang berkedok pengobatan, ada juga, Pak. Tapi ujung-ujungnya dukun. Ya kami pernah dengan teman kita Bang Daus ya, mendatangi dukun itu waktu acara di mana itu Pak ya. Dia kedoknya herbal gitu Pak. Tapi setelah kami tanya rupanya ada pasang susu ya Pak ya. Kemudian ada baca garis tangan, alhamdulillah. Kemudian pasang aura katanya. Khodam ya. Alhamdulillah. Tapi kedoknya Pak herbalis. Ahli herbal, Tibun Nabawi juga katanya. Tapi hakikatnya dukun. Jangan kita terkecoh. Maka di sinilah pentingnya belajar tauhid, Pak. Supaya kita melek akidah, kuat
pondasi akidah kita, tidak mudah mengiyakan sesuatu yang bisa mengancam dan merusak akidah tauhid kita. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqala Abdul Abbas Ibnu Taimiyah, berkata Abdul Abbas Ibnu Taimiyah, itu kunyahnya ya Syekhul Islam ya, Abdul Abbas ya. Al-Arraf itu adalah ismun lil kahin, adalah satu nama bagi dukun. Wal munajjim, dan tukang ahli perbintangan. Artinya orang yang mengait-ngaitkan nasib dengan bintang. Ya, peramal gitu ya. Waramal, dan peramal. Wa nahwihim, dan yang selain mereka dan yang semisal dengan mereka, mimman yatakallamu fi ma'rifatil umur, yang berbicara ya, yang mengklaim ya tahu tentang permasalahan perkara-perkara gitu ya, bihadih turuk, dengan metode-metode ini, yakni dengan apa Pak? Dengan ramalan, dengan perbintangan gitu. Nah, ini semuanya adalah dukun. Seperti ada orang yang bisa meramal orang dengan bintang-bintangnya. Bintang Bapak apa? Tanggal lahirnya berapa? Bapak berarti Aries. Bapak yang itu Pisces. Ya, ini insya Allah kalau jodohnya seperti ini, asmaranya gini, dia suka tipe ini, tipe itu, nauzubillah. Tidak boleh kita ada yang sio. Bapak sionya apa? Ya, sio ular gitu ya. Ada. Sio Bapak ada landa gitu kan. Macam-macam pula Pak ya. Kita dibodohi itu Pak ya, dibodohi kita. Masa ada sio-sio, kita manusia lebih mulia daripada hewan itu. Masa pakai sio-sio pula? Ya, ada juga seperti itu Pak. Namun itu keyakinan dari agama luar, dari Buddha itu ya. Dari agama Buddha itu. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Maka untuk itu Pak, disinilah pentingnya kita belajar tauhid terus Pak, supaya kita tidak mudah termakan oleh sesuatu yang berbau kesyirikan, yang bisa merusak akidah kita Pak. Karena akidah inilah modal kita nanti menghadap Allah. Akidah inilah modal kita untuk mendapatkan rahmat dan ampunan Allah. Kalau tidak ada akidah yang kuat Pak, tauhid yang murni, maka sengsaralah kita di akhirat. Maka untuk itu Pak, kita memohon kepada Allah istiqomahan dalam mempelajari, mengajarkan ayat tauhid ini, dan yang terpenting kita diberikan taufik untuk mengamalkannya, mendakwahkannya, sabar di dalam mendakwahkannya, serta mati Pak. Itu yang kita ingin, mati dengan kalimat la ilaha illallah, tidak mempersekutukan Allah dengan apapun, dan mati dalam mengesahkan Allah azza wa jalla. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.